Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 1 dari kelas A4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengawaan alami, buku Fisika Bangunan 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Flora Gracia Pagawak dengan NPM 202362121159. Dan ada pun teman-teman saya, yang pertama Gada Purba dengan NPM 202362121146 dan Muhammad Isom Sobirin dengan NPM 202362121158. Yang ketiga Alvarel Exaudisto Tarduga Manihuruk dengan NPM 202362121134. Selanjutnya Tude Aditya Oka Mahagangga dengan NPM 202362121130. Selanjutnya Egi Vario Devana dengan NPM 202362121144. Dan yang terakhir teman saya itu Ahmad Dwiki Darmawan 2023 dengan NPM 202362121142. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi pengawaan alami. Pada pengawaan alami terdapat istilah angin dan ventilasi yang masing-masing memiliki arti berbeda. Dalam skala makro, angin adalah pergerakan udara yang terjadi di atmosfer dan merupakan bagian dari penentu kondisi cuaca suatu zona di bumi. Arahan pergerakan dan kecepatan gerak angin selalu berubah-ubah, tapi terdapat kecenderungan arah yang terjadi atau prevailing wind, dan rata-rata kecepatan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam analisis site. Ventilasi atau ventilation berasal dari kata ventus, bahasa Latin, yang berarti pergerakan udara. Ventilasi didefinisikan sebagai proses penyediaan atau pergantian udara dalam ruang baik secara alami maupun mekanis. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik sistem ventilasi. Sistem ventilasi adalah komponen bangunan yang mendukung terjadinya proses ventilasi atau pergantian udara dalam ruangan. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Dan berdasarkan tekniknya, sistem ventilasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik aktif atau ventilasi buatan, dan teknik pasif atau ventilasi alami yang dapat kita lihat pada contoh-contoh di samping. Selanjutnya yaitu tujuan ventilasi pengawahan alami. Tujuan pengadaan sistem ventilasi yaitu yang pertama health ventilation atau memperoleh udara segar sesuai kebutuhan pengguna bangunan atau bangun. Yang kedua itu confer ventilation atau yang memperoleh kondisi udara yang mendukung evaporasi keringan dan pelepasan panas tubuh sehingga dapat tercapai kenyamanan termal. Yang ketiga itu structural ventilation, pendinginan interior bangun dengan pergantian udara dalam ruang yang lebih hangat oleh udara luar bangunan yang lebih sejuk. Yang selanjutnya itu keuntungan pengadaan sistem ventilasi pada bangunan. Yang pertama, kenyamanan termal bagi pemakai bangunan. Yang kedua, memperoleh indoor air quality atau EAQ untuk kesehatan. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya sick building syndrome. Untuk kita ketahui bersama, sick building syndrome adalah sindrom kesehatan pengguna bangunan akibat kondisi bangunan yang kurang memenuhi syarat kesehatan, terutama disebabkan oleh kualitas udara indoornya. Yang keempat, penghematan energi operasional bangunan. Dan yang kelima, reduksi gas rumah kaca. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu parameter pergerakan udara. Kenyamanan termal menurut Skolai pada Manual of Tropical Housing and Building merupakan proses yang melibatkan kondisi fisik, fisiologis, dan psikologis. Kenyamanan termal adalah hasil pemikiran seseorang yang mengekspresikan mengenai kepuasan dirinya terhadap lingkungan termalnya.
Adapun faktor kenyamanan dalam ruangan. Faktor yang pertama yaitu faktor iklim dan faktor individu. Faktor iklim yang mempengaruhi kondisi termal terdiri dari suhu udara, suhu radiasi rata-rata, kelembapan udara relatif, dan kecepatan angin serta pergerakan udara di dalam ruangan. Terdapat luas bukaan yang dapat menunjang kelancaran sirkulasi udara. Syarat minimal luas bukaan udara yaitu 60% sampai 80% luas fasad atau 20% luas ruangan. Syarat penentuan lokasi bukaan udara dan fasad yang dapat menunjang kenyamanan termal yaitu 1. Lokasi bukaan harus tepat sesuai dengan potensi dan kendala angin. Yang kedua, lokasi bukaan menunjang adanya cross ventilation. Yang ketiga yaitu air change rate atau pergantian udara per jam. Yang selanjutnya itu faktor desain terkait pergerakan udara di luar bangunan. Pergerakan udara yang terjadi di luar bangunan. Pergerakan udara dapat dimodifikasi agar terbentuk iklim mikro yang dapat menunjang perolehan kenyamanan termal pada bangunan dan site. Parameter pergerakan udara di luar bangunan yang dipengaruhi oleh desain bangunan dan site sebagai berikut. Yang pertama itu arah gerak udara, gabahan massa kontur tanah dan vegetasi pada site dalam menjadi pengarah atau penghalang yang membelokkan dan membentuk olahan pergerakan udara. Yang kedua itu kecepatan gerakan udara dengan terjadinya pembelokan dan pembentukan olahan akibat adanya penghalang maka terjadi penurunan kecepatan udara. Sebaliknya dengan konfigurasi yang membentuk celah gabah massa vegetasi dapat mempercepat gerak udara. Sifat dan pola pergerakan udara. 1. Yaitu memiliki inersia. 2. Mengalami friksi. Dan yang ketiga memiliki daya penggerak. Memiliki inersia yaitu kelembapan, yaitu kecenderungan sebuah benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Yang kedua itu udara akan terus mempertahankan geraknya hingga memenuhi penghalang. Mengalami friksi adalah gesekan yang terjadi pada saat benda gerak akibat permukaan benda memiliki tekstur yang kasar. Memiliki daya penggerak. Udara bergerak tidak memiliki daya penggerak. Daya penggerak ini timbul akibat adanya perbedaan terkait daya apung dan tekanan udara. Daya penggerak udara pada ventilasi pengawan alami yaitu perbedaan daya apung, dan kedua udara bergerak pada zona tertekan lebih tinggi. Daya penggerak buoyancy adalah dipengaruhi oleh perbedaan suhu udara. Makin besar perbedaan suhu udara antara dalam dan luar bangunan, yang dalam penggerak yang memperoleh makin besar. Yang kedua perbedaan elevasi. Makin besar perbedaan elevasi antara zona yang berbeda suhu. Pengaruh buoyancy dan tekanan udara dalam sistem ventilasi bangunan. Daya penggerak yang dihasilkan perbedaan lebih daripada yang dihasilkan perbedaan tekanan udara, tetapi lebih stabil terjadi selama ada perbedaan suhu udara tersebut dan sebaliknya. Pembelokan arah gerak dan penurunan kecepatan udara. Pembelokan arah gerak dan penurunan kecepatan udara dapat terjadi potensi atau kendala tergantung kondisi iklim dan cuaca masing-masing site. Tergantung dengan alokasi dan orientasi inlet bangunan terhadap arah angin, kecepatan udara dapat diturunkan atau dinaikkan oleh dan diperoleh kecepatan udara yang cukup. Selanjutnya pengaruh faktor desain. Yang pertama orientasi dan bentuk bangunan. Yang kedua dimensi dan proporsi bangunan. Yang ketiga kemiringan atap bangunan. Yang keempat konfigurasi kelompok atap bangunan. Yang keempat kondisi lingkungan. Yang kelima kondisi lingkungan. Faktor desain terkait pergerakan udara di dalam ruang atau bangunan berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Bukaan udara terdiri bukaan opening udara terdiri atas 2 hal sebagai berikut, yaitu 1. Inlet, yaitu udara bukaan masuk dalam ruangan atau bangunan. 2. Outlet, yaitu bukaan udara keluar dari ruang bangunan.
penghalang dalam ruang atau bangunan penghalang dalam ruang, yaitu usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisasikan dampak negatif penghalang terhadap kenyamanan termal dalam ruangan bangunan sebagai berikut, yaitu 1. Opening, 2. Desain ruang open plan, 3. Reduce furniture, 4. Ruang gerak udara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.